Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun salam praja. Ya. Baik, berjumpa kembali dengan saya Sukardi Praja. Pada sore hari ini saya baru pulang kantor ya, berada di rumah, lagi tidak ada aktivitas ya, tidak ada aktivitas. Biasanya kami hampir setiap waktu kami ke lapangan, tapi untuk hari ini kebetulan belum ada kegiatan ya, sehingga kita manfaatkan waktu sore ini untuk ngobrol-ngobrol lah ya, sharing, membahas masalah perkembangan situasi akhir minggu ini. Baik, kawan-kawan semua ya, di akhir-akhir ini ya, itu kalau kita bicara masalah COVID-19 ya, atau COVID-19, itu penularannya ya semakin meningkat ya. Bahkan secara nasional pun semakin tinggi. Untuk daerah Lampung Barat sendiri, berapa akhir pekan ini juga banyak yang terkonfirmasi ya. Jadi pemerintah daerah sekarang lagi giat-giatnya untuk melakukan pencegahan ya, melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 atau COVID-19 ini. Pada sore hari ini barangkali kita akan berbicara upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka penanganan dan pencegahan ya daripada COVID-19 ini ya. Kita mengacu ke Pergub ya, Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2020, yaitu tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Lampung ya. Tetapi sebelum kita membahas peraturan gubernur ini ya, sebenarnya pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat, itu tidak henti-hentinya ya dalam rangka penanganan dan pencegahan ini, terutama dari tim gugus tugas ya. Kami selaku anggota Satuan Polisi Pamung Praja hampir setiap kesempatan ya turun ke lapangan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka himbauan ya, sosialisasi, yaitu pencegahan terhadap menyebarnya ya daripada wabah COVID-19 di masyarakat. Namun memang ya virus corona ini itu tidak nampak ya. Jadi kadang masyarakat kita ya menganggap virus corona ini seperti biasa-biasa aja. Bahkan beberapa masyarakat pun kurang yakin ya terhadap adanya virus corona ini. Nah, oleh karena itu kami dari selaku ya pemerintah daerah tak henti-hentinya ya, yang saya sampaikan tadi, memberikan informasi, memberikan himbauan ya, mensosialisasi ya, edukasi, yaitu tentang pencegahan daripada virus corona ini. Upaya-upaya pemerintah ya, selain
yang saya katakan tadi tentunya harus diimbangi dengan sebuah aturan, ya. Sebuah aturan untuk mendisiplinkan masyarakatnya. Karena kalau hanya sekedar dihimbau saja, ya, kemudian hanya sekedar informasi saja, ini kadang-kadang masyarakat masih belum sadar, ya, atau masyarakat kadang-kadang kurang menyadari betapa pentingnya pencegahan daripada virus corona ini. Nah, dengan adanya aturan-aturannya yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu ada semacam penegasan, ya, bahkan mungkin ada upaya paksa sehingga masyarakat betul-betul mematuhi dan taat, ya, terhadap protokol kesehatan, ya, atau masyarakat mulai menyadari, ya, bahwa pentingnya pencegahan terhadap virus corona ini. Baik kawan-kawan, ya, jadi mengenai regulasi, mengenai aturannya terkait dengan yang saya sampaikan tadi, ya, itu sudah dikeluarkan pemerintah Provinsi Lampung, ya, melalui peraturan gubernur, ya, nomor 45 tahun 2020. Nah, peraturan ini juga sudah diundangkan, ya, ditetapkan di Teluk Betung pada tanggal 30 Juli 2020, ya, dan sudah diterapkan, ya, oleh Pol PP provinsi, ya, kemudian diikuti oleh kabupaten kota yang berada di Provinsi Lampung. Baik, barangkali langsung saja, ya, kita akan bahas, ya, atau akan saya sampaikan daripada isi, ya, peraturan Gubernur Lampung. Kalau kita lihat, ya, kita baca, pergub ini mempunyai 10 bab, ya, mempunyai 10 bab dan 19 pasal, ya, 9 pasal, dan ada lampirannya juga. Ini ada 4 lampiran, cukup banyak, ya, cukup banyak isinya. Tetapi mungkin tidak akan kita kupas semua, tidak akan saya sampaikan semua, ya. Ketika nanti saya sampaikan secara keseluruhan, maka akan tidak cukup waktu, ya. Barangkali hal-hal yang penting saja yang akan saya sampaikan, ya, terkait dengan peraturan ini. Jadi maksud daripada diterbitnya gubernur, ya, diterbitkannya peraturan Gubernur Lampung ini yaitu sebagai pedoman, ya, dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Provinsi Lampung. Sedangkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19 dan mensinergikan keberlangsungan perekonomian, ya, masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan. Sebenarnya masyarakat kita, ya, itu menganggap
yang dimaksud adalah new normal ya. New normal adalah kembali normal. Nah, itulah kadang-kadang persepsi masyarakat dianggap bahwa new normal itu adalah normal kembali seperti sedia kala atau normal ke keadaan semula ya. Seperti itu. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Kita luruskan persepsi tersebut ya. Jadi di situ ada bahasa masyarakat produktif ya. Dalam peraturan gubernur ya, yang dimaksud dengan AKB M2PA ya, ini sebenarnya disingkat ya, disingkat AKB M2PA ini ya singkatan daripada adaptasi ya, adaptasi kebiasaan masyarakat, kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman ya, COVID-19. Yang dimaksud AKB MP2PA ya, COVID-19 ini adalah yaitu untuk membudayakan perilaku disiplin ya, sosial pada aktivitas luar rumah pada setiap orang ya, yang berdomisili dan atau berkegiatan di wilayah Lampung ya. Jadi wilayah Lampung cukup luas ya, termasuk Lampung Barat juga ya, itu wilayah Lampung ya. Jadi ini adalah untuk membudayakan kepada masyarakat ya, yaitu tentang perilaku disiplin. Perilaku disiplin, artinya disiplin adalah melakukan ya, atau mentaati sesuatu ya, baik dia itu aturan ya, ataupun hal-hal lain ya, yang menjadi kewajiban ya, menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Pada setiap orang yang berdomisili ya, domisili ini artinya tempat tinggal ya. Dalam hal orang bertempat tinggal di provinsi, kabupaten ya, kecamatan, pekon ya, lingkungan di situ ya, pada aktivitas ya. Jadi aktivitas masyarakat ini pada saat keluar rumah ya, keluar rumah. Keluar rumah ini banyak sekali ya kegiatannya. Bisa saja dia bekerja ya, kemudian bermain ya, belanja dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan produktif tadi adalah agar masyarakat ini tetap produktif ya, artinya tetap beraktivitas, tetap bekerja ya, perekonomian tetap berjalan ya. Jadi yang bekerja di kantor ya tetap bekerja ya, kemudian yang bekerja di kebun ya, di sawah ya, bekerja di perusahaan-perusahaan ya, kemudian yang berdagang dan sebagainya ya, jadi tetap produktif. Nah, kemudian melaksanakan aktivitas ya di luar rumah ya,
yang saya sebutkan tadi ya, dalam berkegiatan ya, atau berdomisili tadi, itu yang pertama wajib menggunakan masker ya. Jadi menggunakan masker di saat beraktivitas di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya ya. Jadi kalau kita terjemahkan ya, ketika kita keluar rumah ya, yang saya sebutkan tadi, mungkin kita melakukan aktivitas bekerja ya, melakukan aktivitas sekolah dan sebagainya, atau kita melakukan kegiatan-kegiatan ya di luar rumah, itu yang pertama adalah wajib menggunakan masker ya. Menggunakan masker karena kita tidak mengetahui ya, di antara masyarakat ini ya, kita tidak tahu kesehatannya ya, apakah dia sudah terpapar ya ataupun belum, apakah dia sehat atau tidak, kita tidak tahu ya. Sehingga kita harus melindungi diri ya, melindungi diri kita, kemudian waspada ya, antisipasi juga ya, antisipasi agar kita tidak tertular ya, tidak terpapar, tidak terkonfirmasi ya, dengan virus corona. Nah, oleh karena itu kita wajib menggunakan masker ya. Itulah fungsinya masker. Nah, kemudian ketika ya kita menggunakan masker ya, ini masker ini banyak macamnya ya. Dari masker berbentuk kain ya dan lain sebagainya ya. Nah, di sini diatur ya, apabila menggunakan masker kain ya, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis ya, dan diganti setiap 4 jam sekali ya. Jadi kalau kita pakai masker kain itu sebaiknya 4 lapis ya, jangan selapis. Dan setiap 4 jam sekali harus diganti ya. Karena kalau masker kain ini kan dia masih mempunyai lubang-lubang porinya besar ya. Jadi masih bisa masuk lewat situ. Tetapi kalau sudah sudah 3 lapis ya, ya mudah-mudahan akan tertutupan cendera kita. Kemudian membersihkan tangan ya, membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Nah, ini sesuatu yang penting ya, karena ketika kita berinteraksi dengan apapun ya, baik ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia ya, itu yang paling rawan adalah tangan ya. Tangan kadang-kadang kita baik disengaja pun tidak sengaja, kadang-kala kita sering bersentuhan ya, karena kita ya, orang timur ini dikenal ramahnya ya, ketika kita berjumpa itu pasti salaman dan lain sebagainya. Nah, ini sangat rawan, sangat rentan ya,
Oleh karena itu kita harus rajin-rajin mencuci tangan ya. Cuci tangan sebersih mungkin ya. Sebersih mungkin. Nah, nyuci tangan ini juga tidak asal mencuci ya, tetapi memang harus pakai sabun ya. Harus pakai sabun dan air yang mengalir. Air yang mengalir. Nah, ketika kita tidak sempat mencuci tangan, bisa menggunakan cairannya atau antiseptik yang berbasis alkohol. Kemudian selalu menghindari menyentuh mata ya. Menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih ya. Yaitu tadi. Jadi lewat tangan ini rentannya. Rentan. Jadi hindari sebisa mungkin tangan kita ini tidak menyentuh panca indera kita. Baik mulut, hidung ataupun mata. Karena apa ya? Karena tangan kita ini ya mungkin ya terkontaminasi droplet ya yang mengandung virus ya. Droplet itu adalah cairan dari mulut. Itu ya. Nah, kemudian menjaga jarak atau physical distancing ya. Di semua tempat minimal 1 meter ya. Jadi kita selalu menjaga jarak ketika pandemi ini belum berakhir ya. Kita harus jaga diri ya, jaga diri. Jangan terlalu rapat dengan siapapun ya. Nggak apa-apa lah ya. Jadi kita ini punya rasa curiga ya. Nggak apa-apa, di dalam pandemi ini kita harus punya rasa curiga ya terhadap orang lain ya. Oleh karena itu jaga jarak, karena kita tidak tahu ya kesehatan mereka ya karena virus ini tidak terlihat ya. Jadi kita agak sulit membedakan mana yang sehat ya, mana yang sudah terpapar ya. Karena banyak juga ya yang sudah terkonfirmasi ini ya, itu tanpa gejala ya, sudah banyak. Jadi tanpa gejala ya, tanpa sakit ya, padahal dia terpapar ya, virus corona. Nah, karena itu ya jaga jarak itu hal yang penting juga ya. Kemudian membiasakan memberikan salam tanpa melakukan kontak fisik ya. Itu tadi jaga jarak. Jadi untuk sementara budaya ketimuran ya dalam hal masih dalam kondisi pandemi ini bukannya kita abaikan ya, tetaplah ya, tetap adat ketimuran kita lakukan, tetapi dengan memberi salam tanpa kontak fisik ya. Jadi tidak harus ketemu berpeluk-pelukan ya, kemudian cipika-cipiki, bersalaman ya. Tidak cukup kita anggukkan aja kepala ya, ataupun nah seperti ini cukup lah ya, cukup. Mungkin kita sama-sama sudah mengetahui ya, kita sudah sama-sama merasa kita harus menjaga jarak ya. Jadi tidak apa ya. Saya rasa ketika kita dimintai untuk berjabat tangan ya, karena dalam pandemi COVID-19 ini cukup kita mengangguk atau seperti ini ya. Itu tadi ya rekan-rekan untuk pelaksanaan AKB ya M2PA COVID-19. Kemudian pelaksanaan AKB M2PA COVID-19 ya
Di tingkat kabupaten kota itu diatur oleh bupati, ya, wali kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini setiap kabupaten kota berarti berkewajiban untuk membuat peraturan tersendiri, ya, peraturan bupati terkait dengan penerapan disiplin, ya. Tuh. Tetapi ketika peraturan bupatinya belum ada, ya, atau kita bisa mempergunakan peraturan gubernur ini, ya, sebagai dasar. Rekan-rekan sekalian, kita langsung saja ke pembinaan dan pengawasan, ya. Pembinaan dan pengawasan. Nanti bagi rekan-rekan semua atau masyarakat, ya, yang ingin lebih detail, ya, membaca, nanti bisa dicari di Google, ya, mengenai pergub ini, ya. Nanti bisa dicari, bisa dipelajari kembali. Ini langsung saja ke bab 7, ya, yaitu tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ya. Ini pada pasal 15, pemerintah provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berbasis data dan fakta di lapangan, ya. Yang pertama adalah pendisiplinan protokol pencegahan COVID-19, ya. Kemudian pengawasan AKB M2PA COVID-19 di Provinsi Lampung, ya. Dan ini sudah kita terus, ya, lakukan selaku tim gugus tugas, ya, sudah mengambil langkah-langkah dan upaya-upaya, ya, sudah turun ke lapangan, ya. Bahkan kita sudah berulang kali, ya, kunjungi, sampaikan tempat-tempat fasilitas umum, ya, tempat-tempat keramaian, ya, pasar, ya, terminal, kemudian tempat-tempat destinasi wisata, ya, kita sudah kunjungi, ya, dan kita sudah arahkan para pengelola-pengelolanya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penularan terhadap COVID-19 ini, ya, pengawasannya. Kemudian kita langsung saja ke sanksi, ya, ya. Ini ada di pasal 18, ya, bab 9, ya. Di sini tertulis, ya, bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan AKB M2PA pada situasi COVID-19 itu dikenakan sanksi administrasi dan daya paksa polisional, ya. Nah, kemudian apa sih, ya, sanksi administrasinya, ya? Bahwa sanksi administrasi, ya, itu terdiri dari yang pertama adalah teguran lisan, ya. Ini sudah kita lakukan, ya, dari awal, ya, dari awal COVID ini mulai menyebar, ya. Ini sudah kita sampaikan, ya, teguran lisan, ya. Kita tegur, ya, bagi masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan. Kemudian teguran tertulis, ya. Nah, teguran tertulis ini belum pernah kita lakukan, ya. Tetapi kalau kita mengacu ke dasar ini, ya, ke regulasi ini, mungkin akan kita lakukan, ya. Ketika teguran lisannya tidak ditanggapi, ya, maka kami akan buat teguran tertulis, ya.
pada masyarakat yang melakukan ya atau yang tidak disiplin mentaati protokol kesehatan. Kemudian yang seterusnya adalah penghentian sementara kegiatan ya. Ini bagi badan usaha ya. Pada badan usaha akan kita hentikan sementara ya kegiatannya ya, usahanya, apabila ketika kita tegur secara tertulis ya tidak diindahkan oleh yang bersangkutan ya. Nah, setelah kita hentikan sementara ya ternyata tidak juga, maka akan dilakukan penghentian tetap ya, penghentian tetap, betul-betul akan kita tutup ya usaha tersebut. Nah, kemudian kita lakukan pencabutan sementara ya, jadi izinnya kita cabut sementara ya. Nah, ketika kita cabut sementara pun masih tetap ya, maka akan dilakukan pencabutan tetap ya izinnya. Jadi kita cabut secara tetap ya, jadi tidak boleh usaha lagi ya, itu yang dimaksud. Nah, kemudian ada sanksi ya atau daya paksa polisional ya, polisional ya. Yang pertama adalah nanti bagi si pelanggar disiplin ya akan disuruh membersihkan fasilitas umum ya. Membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan ya, memungut sampah ya, membersihkan sampah ya. Yang jelas dia membersihkan fasilitas umum, bisa saja membersihkan WC umum ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian menyanyikan lagu nasional ya, bisa juga ya, jadi biar rasa kebangsaannya ya mengikuti tumbuh kembali ya, rasa kebangsaannya tumbuh kembali ya, maka yang bersangkutan diwajibkan menyanyikan lagu-lagu nasional ya, sehingga diharapkan ketika menyanyikan lagu-lagu nasional itu akan semangat lagi ya, dan tentunya akan tumbuh kesadaran untuk mengikuti ya himbauan-himbauan pemerintah ya, dan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian tindakan polisional berikutnya adalah push up ya. Nah, jadi push up ini selain menyiapkan tubuh ya, menyiapkan tubuh juga ada efek malunya lah ya. Dia merasa ketika di push up kan hanya bukan sekedar push up saja ya. Ini diharapkan yang bersangkutan ini selain dia sehat juga mudah-mudahan secara dia malu ya, malu. Dan kemudian mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan. Jadi nantinya ketika kita lakukan razia ya, kedapatan masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan ya, akan diberikan sanksi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian nanti sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh masyarakat ini ya, ini berdasarkan peraturan gubernur ya. Tetapi ketika nanti akan kita bahas juga ya di draft peraturan bupati ya, nanti akan ada sanksi administrasi yaitu berupa denda ya, berupa denda. Oke, kawan-kawan sekalian ya, jadi barangkali kita sampai ke sanksi saja ya. Ini masih banyak sekali, ada lampiran-lampirannya ya. Tetapi kalau kita bahas ini sudah
sore ya kawan-kawan. Sudah sore, barangkali nanti akan kita lanjutkan ya. Akan kembali kita bahas peraturan bupatinya ya. Kalau yang ini adalah peraturan gubernur ya, terkait dengan protokol kesehatan ya. Kemudian nanti akan kita lanjut ya, nanti pembahasan mengenai peraturan bupati ya, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona ya, atau COVID-19. Baik kawan-kawan ya, jadi inilah obrolan sore saya ya. Mudah-mudahan waktu yang ada ini tidak terbuang sia-sia ya. Ada yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya, kemudian juga masyarakat sedikit mengetahui ya, bahwa di Provinsi Lampung ini sudah ada peraturan gubernur ya, yang mengatur tentang COVID-19 ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dipahami ya oleh kita semua, sehingga nanti diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak tahu ya, tidak ada masyarakat yang tidak mengetahui ya. Sengaja saya sampaikan ya, mudah-mudahan upaya-upaya pemerintah ya yang sudah dilakukan akan dimengerti oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya nanti ya di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Artinya nanti masyarakat sadar ya, kemudian kami sendiri ya selaku aparatur ya yang diberikan tugas dan kewenangan ya menjaga ketertiban umum, tidak melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat ya. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah akan ditaati oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa nyaman ya, masyarakat akan tertib ya, masyarakat akan mematuhi, mentaati ya, sehingga penularan daripada pandemi COVID-19 ini akan terputus ya. Jadi yang kita harapkan, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera usai ya, tidak ada lagi yang terkonfirmasi kembali, sehingga masyarakat ini betul-betul aman ya, betul-betul tidak ketakutan lagi ya, kemudian masyarakat tidak was-was lagi dalam beraktivitas ya. Oleh karena itu mari kita dukung ya upaya-upaya pemerintah ini ya, baik semua stakeholder ya yang ada di Provinsi Lampung ini, untuk sama-sama mendukung, sama-sama membantu ya dalam rangka untuk penanganan dan pencegahan daripada COVID-19 ini ya, agar penularannya tidak bertambah ya. Kemudian Provinsi Lampung ya, khususnya Lampung Barat ini aman dari COVID-19 ya, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas ya, dan perekonomian akan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih ya. Saya mohon maaf ya apabila yang saya sampaikan ini ada yang kurang benar ya. Ini karena saya sampaikan
di awal tadi ya, bahwa saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya baca dan apa yang saya ketahui ya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf ya. Kemudian silahkan ya sampaikan saran-sarannya di bawah ini ya, biar agar masyarakat akan lebih mudah, lebih paham dalam rangka mencerna daripada peraturan gubernur ini. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja.